Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'ma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an. Ikhwan fiddin, para bapak-bapak dan peserta di kajian bahasa Arab kali ini, baik yang offline maupun yang online. Hafizakumullah wa iyyakum. Seburji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini. Malam-malam untuk kita belajar. Alhamdulillah, patut kita syukuri atas nikmat ini. Kemudian juga kita akan belajar bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kitab Durusul Lughah untuk yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Dari juz yang pertama, dan ini insya Allah kalau dari panitia 16 pertemuan, 16 pertemuan, tapi saya kira ini enggak sampai 16 pertemuan itu sudah insya Allah sudah selesai kalau lancar, Kalau lancar insya Allah enggak sampai 16 pertemuan, insya Allah cukup. Ini jelek atau? Mohon maaf, ini listriknya mati. Masih? Oh ya, alhamdulillah. Ya. Ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. 1 jam lebih insyaallah kita akan belajar bahasa Arab dari kitab ini, Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kemudian setelah itu kita akan tanya jawab yang masih berkenaan dengan yang kita bahas, gitu. Untuk mengulang kembali pelajaran kemarin, masih yang pertama, masih yang pertama, yaitu berkenaan dengan hadza, berkenaan dengan hadza. Saya baca, para peserta mendengarkan saja. Ad-darsul awwalu hadza. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Ini enggak nyala. Ini apa? Iya. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Nah,
Ini pelajaran yang masih berjalan, pelajaran yang pertama. Ad-darsul awal adalah pelajaran yang pertama. Hadza artinya ini. Ini untuk yang kemarin belum sempat bisa mengikuti. Hadza baitun, ini rumah seperti yang digambar ya. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini rumah. Mohon nanti ketika membaca sesuai dengan yang ditulis. Kalau itu enggak ada alif lam maka tidak pakai alif lam. Hadza babun tidak dibaca dengan hadzal babu, tidak, karena itu merubah makna, merubah arti. Tapi kalau nggak ada alif lam tetap dibaca tidak ada alif lam, dan kalau ada alif lam maka dibaca dengan alif lam itu. Kemudian hadza kitabun, ini kitab. Ini buku. Karena kalau kita artikan kitab itu biasanya identik dengan kitab agama. Padahal kitabun itu umum, secara umum. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiyun, ini kursi. Seperti yang digambar sama persis nih. Kemudian yang kedua, ini masih berkaitan dengan ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ma hadza. Kalau tadi kan cuma hadza saja. Ma hadza. Apa ini? Ma hadza. Apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Ahadza baitun. A di sini artinya apakah? Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Naam. Ya. Ini rumah. Ini kalau kita ingat masa lalu kita ya Pak, ketika kita masih kecil. Belajar bahasa Indonesia kan, ini Budi, ini Ibu Budi. Sama persis ini. Sama persis gitu. Sama, ini juga seperti itu, Pak. Naam, hadza baitun. Ya, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Seperti di gambar sebelahnya. Sini. Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? Karena ke gambarnya tidak, maka jawabannya la. Tidak. Hadza kursi. Kursi. Ini kursi. Ahadza miftahun. Karena di sini miftah, ya, maka jawabannya la, tidak. Hadza qalamun. Ini pena, ini bolpen. Ma hadza, apa ini? Nah, di sampingnya ada gambar. Ya. Hadza najmun. Ini bintang. Ini bintang. Ya. Sekarang tamrin. Tamrin itu latihan. Bukan ujian ya, tapi latihan. Kalau bahasa ujian kan agak serem. Gitu. Sekarang tamrin. Latihan. Tamrin, latihan. Ya, tamrin artinya latihan. Ada yang ini? Ada yang baca?
dari yang offline dulu. Dibaca kemudian dijawab. Sesuai dengan yang digambarnya ya. Sesuai dengan yang digambar. Ya, monggo. Ya. Dari yang offline dulu. Dari yang offline dulu, monggo. Semua dulu aja, Pak. Ya. Yang ini? Ayo. Ahsan. Ya. Ahsan. Insyaallah. Ahsan, insyaallah. Sekarang dari yang online, siapa ini yang saya bisa lihat nggak? Yang mana ini? Yang sini, Pak. Amir Baso. Ya. Yang Amir Baso. Oh, Pak Amir Baso. Pak Amir Baso. Ya. Silakan, Pak. Mahaza haza miftahun. Ahsan. Mahaza haza kitabun. Ya. Mahaza haza qalamun. Ahsan. Mahaza haza babun. Ya. Terus bawahnya nggak kelihatan, Ustaz. Mahaza haza baitun. Mahaza haza kursiyun. Yang ini ya. Ya, ahsan. Terus ini ada Babah ya. Terus nama Babah ya. Bapak. Kita dapat ini tahu. Oh, ya. Hada mana? Dari atas ya. Kolamun. Ya, dari atas. Ya, Dari ya. atas. Iya. Hada miftahun. Iya. Hada kitabun. Iya. Hada kolamun. Ayo. Hada babun. Ahsan. Hada baitun. Ahsan. Hada kursiyun. Ahsan. Sekarang dari yang offline saya tunjuk, nanti dibaca dan dijawab. Siap nggih? Ya, sinten? Oh, nggih, Pak sinten? Pak Sidarto. Nggih. Coba, Pak. Niki. Ahsan. Niki. Ahsan. Hada? Insyaallah. Hada? Miftah. Ya. Hada? Kitabun. Iya. Satu lagi. Nggih, Pak sinten? Pak Kasyanto. Nggih. Saya tunjuk gambarnya nggih. Ada. Nah. Nggih. Qalamun. Ya. Niki. Ahsan. Hada? Hada? Masya Allah. Dari yang online? Yang online? Silakan raise hand dulu. Yang online. Sebut nama. Pak Muskoyim. Nama. Pak Muskoyim. Siap? Oh, iya. Tidak ada gambarnya, Pak. Insya Allah siap, tapi tidak ada gambarnya. Nggak ada gambar. Oh, tidak ada gambar.
Oke. Nanti dibaca dan dijawab ya. Insyaallah. Ini Ma hadza. Tidak ada kelihatan, Pak. Betul nonton? oh, enggak ada. Tidak ada. Tidak. Enggak ada. Enggak nampak. Yang lain, yang Oh, lain udah nampak gimana yang sana. lain? Mestinya nampak, yang lain Tidak gimana? nampak, Pak. Yang lain ada yang nampak? Ya, minta responnya. Yang lain gimana? Mestinya tidak ada masalah. Kelihatan ya. Ya. Ya, semoga selain Pak Muskoyim, mungkin Pak Muskoyim itu mungkin di handphonenya harus di restart ulang mungkin ininya. Zoom. Iya, Pak. Enggak ada gambarnya. Enggak ada. Ada gambarnya. Enggak ada tulisannya. Ya. Yang lain Ya. monggo. Ya, yang lain? Pak Andi. Mahada. Ya. Pak Andi ya. Andi Setiawan nggih. Ya, silakan. Oke. Nembe gabung nih kita nembe wangsul saka masjid. Baru pulang dari masjid. Ya. Nanti saya ini saya tunjuk gambar-gambarnya. Silahkan Pak Andi bisa menyebutkan. Nggih. Ini Mahada. Ada baitun. ya, Hasan. Ini Mahada. Ada kursiun. Masya Allah. Ada Mahada. Ada kolamun. ya. Ini Mahada. Ada miftahun. terakhir. Ada Mahada. Ada babun. Ahsan, Masya Allah, Barakallahu fikum. Semuanya udah bisa semua ya, Masya Allah. Sekarang kita lanjutkan ya. Tamrin yang kedua. Tamrin yang Oh, ini kedua. apa? Oh, ini baru kelihatan ini. Baru kelihatan Pak? Pak Muskoyim nggih. Ya. Sekarang tamrin yang kedua, latihan yang kedua. Tadi kan mahada, sekarang pakai A. Apakah ini? Apakah ini sesuaikan dengan gambar yang ada di sampingnya juga? Sama persis. Gitu. Yang dari offline? Yang belum? Monggo. Ya. Langsung dibaca, Mawon. Masya Allah. Hasan. Ahadza qamisun. Naam, hadza qamisun gitu nggih. Terakhir ada najmun, naam, ada najmun. Insya Allah langsung hafal ya. Dari yang online silahkan Pak Muskoyim mau ngulang atau ini Pak siapa ini Pak Cevi Insyaallah. ya, nanti yang kedua Pak ya, Pak Muskoyim ini yang sudah angkat tangan Insyaallah. Pak Cevi Rahmani ya, silakan Pak. Ahadza baitun. La hadza masjidun. Hasan. Ahadza miftahun. La hadza qalamun. Ya. Ahadza qamisun. Ahadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Ya. Ahadza najmun. Naam, hadza najmun. Mohon maaf ya, tadi salah. Kirain bapak-bapak. Ya, sekarang Pak Muskoyim sudah bisa dilihat Pak Muskoyim?
Insyaallah. Ya. Ahada baitun. Ahadza baitun? Ahada baitun. La. Hada masjidun. Ya. Ahada. Miftahun? Ahada miftahun. La. Hada qalamun. 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 Ahada. Apa ini? Kecil sekali. Qamisun? Komisun. Naam. Ya. Hada komisun. Ahada najmun. Naam. Hada najmun. Iya. Dari yang offline? Ya. Silakan. Saya tunjuk ya, Pak. Saya tunjuk terus jenengan baca dan jawab. Oke. Ada? Ya. Iya. Ya. Insyaallah. Satu lagi yang dari offline. Yang ada juga nggak apa-apa. Ini siapa? Dari angkat tangan. Monggo. Sinten? Bapak. Ini. Ada? Qamisun? Nah, ada komisun. Ya. Ahada baitun. La. Hada masjidun. Ya. Ahada najmun. Naam. Hada najmun. Ahada komisun. Naam. Hada komisun. Qamisun. Ya. Bapak yang tadi. Ada? Ada miftahun. La. Hada kolam. Ya. Ahada najmun. Naam. Hada najmun. Ahada baitun. La. Hada Insyaallah. ahada komisun. Naam. Hada komisun. Qamisun. Komisun. Iya. Insyaallah. Kita lanjut ke halaman berikutnya, tamrin. Ini kita belajar bahasa Arab, tidak hanya kita belajar membaca saja, tetapi juga belajar menulis. Gitu. Maka di sini tamrin ketiga, latihan ketiga adalah iqra waktub. Baca dan tulis. Baca dan tulis. Gitu. Ini kita minta baca, dan nulis juga, Pak. Dari sedikit, dari yang dasar, kita berusaha untuk menulis dan membaca seperti ini. Dan ini kalau sudah terbiasa, Pak, itu nanti juga sangat mempengaruhi ketika kita membaca kitab gundul. Makanya di sini kan tidak ada harokatnya sama sekali nih. Ini untuk membiasakan kita, ya, untuk yang baru awal-awal belajar, untuk bisa langsung membaca secara tidak langsung. Itu kita membaca, belajar membaca kitab gundul, gitu.
Silakan dibaca dan ditulis. Belajar nulis nih. Yang online juga nulis ya? Baik, Tat. Itu laptopmu bisa dipakai Zoom kan? Kecil sekali. Nanti yang lewat Zoom bisa diperlihatkan lewat kamera nggih. Kalau yang offline kan bisa langsung dilihat. Kecil sekali tulisannya, Pak. Kenapa ya? Tidak jelas. Ya, dari sini. Dari sini sampai sini. Enggak usah. Ya. Ditulis saja, Pak. Ditulis Dibaca. seperti ini. Ikra waktu. Azal maktaban. Asasarium. Tidak bisa diperbesar tulisannya, Pak ya. Bisa diperbesar nggak? Ini tulisannya ini bisa diperbesar nggak? Nggak bisa. Bisa Di Zoom. Di PDF-nya. Lewat mana ini? Asal maktaban. Asal masjidun. Asal qalaman. Asal sariyun. Nah, lumayan. Mahala. Asal kursiun. Mahala babun. Asal masjidun. Mahala. Asal miftahun. Ini terputus ini. Man haza. Man hadza tidak ditulis ya. Cuman ini saja. 9. Man haza la maktub. Insyaallah. Sudah bisa nih, Pak. Mafi qalamun ustaz. Maaf kolam. Sudah selesai, Pak? Mafi. Oh, belum. Sudah berapa menit nih? Ya. Afwan ustaz, mafi kalamun wa mafi kirtasun. Maaf kolam wala kertas. Naam. Ini buat banyak ya. Yang sudah Pak dari Pak Andi. Sudah Andi, selesai sampun. Pak Andi? Sampun. Masya Allah. Coba Kelihatan. dibaca Pak Andi. Coba dibaca dari tulisannya Pak. Siap.
Ya, coba. Ada maktabun. Iya, Ada masjidun. iya. Ada kolamun. Hasan. Ada sarirun. Insyaallah. Mahada. Ada kursiun. Ahada baitun. Lahada masjidun. Mahada ada miftahun. Insyaallah. Jadi sesuai dengan yang di sini ya. Karena bisa terbaca gitu. Ada lagi yang dari online? Pak Dadang? Sudah selesai Pak Dadang? Yang dari offline sudah? Sampun Pak? Oke, bisa dibaca Pak. Dari tulisan sendiri. Bukan dari kitabnya. Hada masjidun. Hada kolamun. Hada sarirun. Ma hada. Hada kursiun. Hada baitun. Hada masjidun. Ma hada. Hada miftahun. Masya Allah, Masya Allah. Yang dari online? Ada yang sudah jadi? Ya, Pak Arif Malang. Silakan Pak. Hada maktubun. Ada maktabun. Maktabun. Ya. Hada masjidun. Hada qalamun. Insyaallah. Hada sarirun. Insyaallah. Ma hada. Hada kursiyun. Ada kurang lengkap tulisan saya ahada. Mohon maaf kurang lengkap tulisan saya. Kurang lengkap. Ahada baitun gitu ya. Baitun, iya. La hada masjidun. Ma hada miftahun. Miftahun. Hada Ini sinyalnya agak. miftahun. Iya. Lagi atas nama Babah bisa diperlihatkan? Iya, tapi sinyalnya pedot-pedot dari. Nggak kuat itu. kalau Ya nggak kelihatan. bacanya lewat tulisan sendiri ya Pak ya? Iya. Oh, Pak. Oke, yuk. Oke, bisa saya? Sebelumnya Bisa. Bisa dikasih begini besar. Lagi. ya. Silakan. Hada maktubun. Hada Maktabun. maktabun. Hada maktabun. Hada masjidun. Hada qalamun. Hada sarirun. Ma hada kursiyun. Ahada baitun. La hada masjidun. Ma hada
Ma hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ya, atas nama Pak Koko, silakan. Masya Allah. Silakan dibaca dari tulisan sendiri nggak Pak? Ya, silakan. Hadza maktabun. Ya. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza syarirun. Sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza bait. La. Hadza masjid. Ma hadza? Hadza miftahun. Masya Allah. Masya Allah. Dari offline? Oke, monggo. Hada maktabun, hada masjidun, hada kolamun, hada sarirun, hada kursiyun, hada baitun, la, hada masjidun, mahada miftahun. Hada, mahada, hada miftahun. Lagi? Ada yang membaca tulisannya sendiri, Pak? Yang dari offline, nggih, monggo. Ada masjidun, ada kolam, ada sarirun, ada kursi, ada baitun, ada masjidun, ada miftahun. Masya Allah, Masya Allah. Yang dari adik-adik, ada yang mau baca? Ini Masya Allah, ada yang masih kecil-kecil. Ada yang mau baca? Baca bukunya. Minder kayaknya, Pak. Ya. Sudah semua ya? Kita masuk ke selanjutnya. Sekarang ada tambahan man. Jadi kan pertama kali hadza. Kemudian ma hadza, kemudian ada di bawahnya ada a. Ahadza gitu. Nah, sekarang man. Man artinya siapa? Jadi man hadza, siapa ini? Lah, man itu biasanya kalau dalam bahasa Arab itu dipakai untuk orang yang berakal. Maksudnya untuk sesuatu yang berakal. Gitu. Dan biasanya dia dipakai untuk orang. Dipakai untuk orang. Sedangkan ma ini dipakai untuk selain orang. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi man hadza, siapa ini? Saya baca dahulu, kemudian peserta mendengarkan dulu, baru nanti kedua kita akan baca. Man hadza, siapa ini? Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La. Hadza rajulun. Ya. Bisa dibaca, diturunkan Bapak atau peserta semuanya? Man hadza? Man hadza? Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Man hadza?
Man hada. Hadza talibun. Hadza talibun. Ahadza waladun. Ahadza waladun. La, hadza rajulun. La hadza rajulun. Supaya lisan kita lebih lemes dalam membaca, kita ulang sekali lagi. Man hadza. Man hadza. Man hadza. Man hadza. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Man hadza. Man hadza. Hadza waladun. Hadza waladun. Man hadza. Man hadza. Hadza talibun. Hadza Ahadza waladun. waladun. La, hadza rajulun. La hadza rajulun. Ya, dari offline ada yang mau baca? Silakan. Baca. Ustaz. Dari offline dulu. Ya. Ada yang mau baca? Silakan. Ya. Man haza. Mohon maaf ini dari yang offline dulu. Ya. Silakan. Man hadza. Man hadza. Hadza tabibun. Man hadza. Hadza waladun. Man hadza. Hadza talibun. Ahadza waladun. La, hadza rajulun. Ya Allah. Dari offline? Online. Apa? Dari online? Enggak ada. Man Resmi. hadza. Bisa angkat tangan dulu? Ya itu Pak siapa? Tabibu. Pak Andi monggo. Pak Andi. Oh, ibu. Topi. Pak Dadang ya. Ya, silakan. Di unmute dulu. Man hadza. Hadza tabibun. Ini siapa ini yang baca? Man hadza. Hadza waladun. Insyaallah. Man hadza. Hadza talibun. 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 Ahadza. Ahadza waladun. La, hadza rajulun. Insyaallah. Ada lagi yang mau membaca dari online? Boleh. Ya, Pak Dadang. Silakan Pak Dadang. Di unmute dulu Pak Dadang. Unmute. Dibuka ininya. Di handphonenya Pak. Ya, sudah. Silakan. Baca kan? Man hadza tabibun. Iya. Man hadza waladun. Man hadza talibun. Hadza waladun. La Iya. Kembali ke yang offline. Ya, monggo, silakan. Man hadza tabibun. Man hadza waladun. Man hadza talibun. Hadza waladun. La, hadza rajulun. Masya Allah. Ini kayaknya yang baca itu aja ya. Ditunjuk aja ya. Masya Allah. Ya, kita kembali ke yang online. Silakan. Pak Muji. Pak Muji.
Silakan Pak Budi. Nggak kelihatan Ustaz. Enggak kelihatan. Ke belakang, ke bawah dikit. Ya, seperti ini sudah kelihatan. Kurang ke bawah lagi. Oh, Ya, sudah tadi. Naik dikit. Man hadza tabibun. Tabibun. Man hadza tabibun. Man hadza waladun. Man hadza talibun. Ahadza waladun. La hadza rajulun. Insyaallah. Ya, kita artikan man hadza, siapa ini? Kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan ism istifham. Kalau dalam ilmu nahwu. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini seorang dokter, seperti yang digambar ya. Tabib. Ini seorang dokter. Man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini anak. Nah, walad itu sebenarnya secara bahasa itu untuk dua weh. Anak laki-laki maupun anak perempuan. Itu bisa disebut dengan walad. Ya, cuman kebanyakan istiamal pemakaiannya kalau sekarang ini di Arab namanya walad itu untuk laki-laki. Karena makanya di sini gambarnya laki-laki. Tetapi asli bahasa walad itu baik untuk laki-laki atau perempuan bisa. Terus bagaimana bisa membedakan antara ini laki-laki atau perempuan secara khusus? Maka disebut penyebutannya adalah kalau laki-laki adalah ibnun. Ibnun gitu. Kalau ibnun itu nggak bisa kecuali untuk laki-laki. Anak untuk laki-laki. Kalau perempuan itu ibnah atau bintun. Gimana tulisannya ya? Bisa ditulis di situ, Pak. Ba, non, ya, ini untuk khusus perempuan, bintun. Atau ibnun. Kalau ibnun itu untuk laki-laki. Ya. Ibnun yang ini khusus untuk perempuan. Sedangkan yang ini ibnun itu khusus untuk laki-laki. Sedangkan sekali lagi kata-kata waladun, ya, kata-kata waladun itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Gitu. Cuman kebanyakan penggunaan oleh orang-orang Arab sekarang ini itu yang namanya walad itu lebih banyak ke laki-lakinya. Gitu. Seperti kalimat yang kita akan jumpai di ilmu-ilmu yang lainnya, kata-kata zaujun. Kata-kata zaujun. Zai, waw, jim. Zaujun itu secara bahasa asli bisa untuk artinya suami, bisa untuk istri. Dan kita tidak akan pernah menjumpai baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis kata-kata zaujatun. Nggak akan pernah. Karena memang kata zaujun itu bisa untuk suami, bisa untuk istri gitu. Nah, untuk bahasa sekarang itu dibedakan antara suami dan istri. Suami zaujun, istri zaujatun. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun.
Talibun itu siswa. Kalau di Arab, orang Arab itu tidak membedakan antara ini siswa SD, TK, sampai kuliahan, mereka bilangnya talib, semuanya talib gitu. Kalau di Indonesia kan beda nggih. Kalau mahasiswa itu kan siswa yang itu sudah kuliah ya, sudah kuliah gitu. Kalau di S2 itu apa istilahnya? Mahasiswa juga ya. Kalau di sana semuanya sama. Ini anak TK, ini SD, sampai doktorah pun, doktor umpamanya disebut talib. Gitu. Semuanya talib. Ini namanya talib. Ini kalau gambarnya kan kayak dosen, Pak. Kayak dosen. Ini mungkin gambarnya kuliahan mungkin ya. Karena mereka juga disebut nyebutnya talib. Talibun atau tilmizun. Udah tahu bahasa Arab. Atau tilmizun. Coba ditulis, Pak. Ta, lam, mim, ya, zal. Ya, seperti ini. Tulisannya tilmizun. Ini juga murid. Kemudian yang terakhir ahadza waladun. Ini yang tadi ya. Ada murojaahnya. Murojaah itu untuk ngulang. Ahadza waladun. Apakah ini anak? Apakah ini anak? La, tidak. Ini adalah orang pemuda. Ini adalah pemuda. Rajul itu lebih daripada anak. Apa namanya? Dewasa. Walaupun sebenarnya rajul itu mempunyai dua makna. Pertama, makna yang di sini maksudnya adalah masih muda. Kemudian makna yang kedua, rajul itu laki-laki, semua laki-laki. Gitu. Semua laki-laki itu disebut dengan rajul. Jadi kalau di sini maksudnya adalah pemuda. Dia adalah pemuda. Kalau makna yang satunya lagi itu sudah 60-an tahun tetap disebut dengan rajul. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini maka umur 50 tahun, 60 tahun itu disebut dengan syaikh. Syaikhun. Gitu. Jadi kata syekh itu mempunyai makna 3 makna, Pak. Ya, mempunyai 3 makna kata syekh itu. Syekh pertama maknanya adalah alim, orang yang banyak ilmunya. Dan ini jamaknya nanti masyayikh. Itu. Kemudian syekh yang artinya orang yang sudah lanjut usia. Jadi kalau bilang syekh nggak tahu nih syekh yang mana ini, yang alim atau yang ya. Tapi kalau sebutan syekh yang maknanya umurnya sudah senja, ini biasanya jamaknya pakai syuyukh gitu, pakai syuyukh. Makna yang ketiga adalah orang kaya. Orang kaya, dermawan, nah itu juga disebut dengan syekh. Jadi tiga makna ya, 3 makna. Ya ini arti semua. Jadi ada kosakata baru ya, tabib, dokter, kemudian walad, anak, talib, talibun, siswa, kemudian rajulun, pemuda. Gitu. Pemuda, ya. Kemudian di sini ada bacaan lagi. Saya baca. Mohon didengarkan.
Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Ini ada gambarnya di sini, tapi yang satu tidak ada gambarnya. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La. Hadza qittun. Ada gambarnya nggih? Hadza himarun. Juga ada gambarnya. Ahadza himarun? La. Hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Sekali lagi saya baca, mohon didengarkan. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La. Hadza qittun. Semuanya ada gambar di sebelahnya. Hadza himarun. Ahadza himarun? La. Hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Sudah ada gambaran ya? Sudah ada gambarnya. Karena ada gambarnya semua. Nah, di sini dibedakan antara yang satu dan yang kedua, Pak. Ya. Yang pertama yang ditanyakan adalah masjid. Maka dia pertanyaannya pakainya ma. Ma hadza? Hadza masjidun. Karena ma itu dipakai untuk ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Gitu. Untuk yang tidak berakal dia. Sedangkan yang kedua makanya man. Berarti di sini artinya mesti yang berakal di sini, manusia. Ya. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun. Tajirun artinya adalah pedagang. Pedagang. Tajirun. Ini kayaknya sudah bahasa kita ya. Ini orang tajir bener ini. Orang tajir. Orang kaya. Kalau secara bahasa tajirun bahasa Arab pedagang. Ya, monggo. Kemudian kalbun sudah ada di sini, guguk ya. Kemudian ada kalbun, ya. Kemudian ini ada kitun, kitun kucing, kucing, kucing. Ya, ini seharusnya ada tasnya nggih, Pak? Seharusnya ada tasnya kitun gitu. Kitun. Ada bahasa lain dari badak kitun yaitu hirrun. Ha, ra. Dan ra-nya ada tasdidnya. Ha, ra. Maka sering kita mendengar dari hadis an Abi Hurairah. Nah, Hurairah di situ yang artinya kucing. Bukan berarti beliau bapaknya kucing, bukan ya. Ya, kitun artinya kucing. Himaron ini keledai. Himaron keledai. Kalau di Indonesia ada nggak ya keledai itu? Keledai. Jarang ya keledai. Himar. Ahadza himarun? Apakah ini keledai? La, hada hisanun. Hisan itu kuda. Kuda. Hisanun kuda. Kemudian yang terakhir, wa ma hadza? Wa di sini artinya dan. Dan apa ini? Wa ma, wa dan ma apa hadza ini. Wa ma hadza?
Dan apa ini? Hadza jamalun. Jamal artinya unta. 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 Ya, jenis-jenis unta juga macam-macam. Itu juga ada bahasa sendiri-sendiri. Itu. Sudah semua ya. Kita balik dari sini. Kita baca bareng-bareng ya. Ma hadza? Ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. La hadza qittun. La hadza qittun. Hadza himarun. Hadza himarun. Ahadza himarun. Ahadza himarun. La hadza hisanun. La hadza hisanun. Wa ma hadza? Wa ma hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Sebelum kita tutup, kita baca lagi. Yang mau baca, yang belum pernah baca. Tunjuk aja, Pak. Ya, yang belakang. Yang dari offline dulu ya. Ini kalau enggak. Offline. Offline. Ya. Ini yang karangannya. Cinta. Awal. Ini kalau pakainya K ya. Bukan kof. Kalau kof qalbun itu kan hati artinya. Jangan sampai salah. Ya, silakan terus. Hadza kalbun. La hadza qittun. Ya. Hadza Kimarun. himarun. Ya. Hadza kimarun. La hadza hisonun. Hadza Jamal. Iya. Dari online silakan yang belum baca. Tuh, Suraya Fatimah. Pak Suraya. Silakan Pak Suraya. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Ma hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Insyaallah. Alhamdulillah semuanya sudah lancar. Sudah 1 jam. Kita masuk ke sesi tanya jawab nggih. Ya. Kita Mana Ustaz? Oh. Ada yang mau baca. Mananya? Mohon maaf, ini ada yang sudah angkat tangan untuk mau baca. Silakan. Pak Sinten. Pak Didin, moga Pak Didin. Pak Didin. Ya. Baik. Ma hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun. La hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun.
La hadza hisanun. Wa ma hadza jamalun. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menanyakan. Haula madarasna. Sekitar apa yang sudah kita pelajari, Ge. Ya. Silakan. Hanya Ustaz. Dari Amir Baso. Silakan sama Bapak siapa? Amir Baso. Yang sudah ada yang sudah ada. Sama Bapak siapa? Amir Baso. Oh, Bapak Amir. Silakan. Ya. Mau nanya, kapan penggunaan hal dengan a? Misal ahaza atau hal haza. Ya. Nah, ini kemarin sudah ditanyakan ya. Dan sampai sekarang saya belum menemukan apakah perbedaannya ini ya, pakai a atau pakai hal. Itu wallahu alam, sejauh sepengetahuan saya pribadi ini tidak ada perbedaan. Jadi bisa dipakai hal, bisa pakai a. Insya Allah saya kaji lagi nanti kalau ada ilmu baru untuk insya Allah kita ini juga kita kabarkan gitu Pak. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Bapak yang dari offline, monggo. Rumah tanwin setelah itu kapan kita membacanya hanya tun atau tidak hanya n-nya saja. Hanya rojulun atau rojulu. Ini masih ada dua. Oh iya. Kapan kita pakai tanwin dan kapan tidak? Gitu ya. Pertama kita harus ketahui bahwasanya tanwin ini kadang harus, kadang tidak. Kadang terbaca, kadang tidak terbaca. Yang pasti itu ketika ada alif lam di depannya sini, ada alif lam gitu. Al-mas itu, maka tanwinnya hilang. Ini yang sudah pasti seperti itu. Tajirun menjadi at-tajiru, gitu. Kalbun menjadi al-kalbu. Kalau ada alif lam, gitu. Kalau ada alif lam, maka tidak boleh tanwin. Kemudian yang kedua, kalau dia bersambung dengan kata yang lain. Gitu. Contoh masjidun, terus di sini ada al-qaryah, masjid desa umpamanya. Jadi masjidun ini tanwinnya nggak boleh. Misalnya masjidul qaryati, ya, masjidul qaryati, gitu. Dia nggak bisa alif nggak bisa tanwin. Tapi ada kata-kata yang itu khusus dan dia tidak bisa pakai tanwin selamanya. Ini yang disebut dengan al-ismul ladzi la yansharif. Yang kemarin dulu pernah kita belajar ya Pak ya. Nah itu kata seperti ini, tetapi dia tidak bisa pakai alif tidak bisa pakai tanwin. Itu ism khusus ya, kata khusus yang disebut dengan ismul ladzi la yansharif, yaitu ism ini kan disebut dengan ism ya, ism yang tidak boleh pakai tanwin. Gitu. Bisa dipahami ya Pak? Jadi untuk sekarang ini selama dia tidak pakai alif lam maka pakai tanwin Pak. Gitu. Selama dia tidak pakai alif lam, pakai tanwin. Nanti insya Allah ada kata-kata yang itu tidak boleh pakai tanwin, itu nanti ada di sini ada juga. Gitu.
Ada. Iya. Itu. Adapun mungkin para peserta menanyakan kapan dibaca kasroh, kapan dibaca fathah dan dhamma. Nah, ini nanti masuk ke dalam ranah ke nahwunya, dan insya Allah akan kita pelajari juga. Akan ada waktunya ya Pak. Pelan-pelan dulu. Nah, seperti ini Masjidul Qaryati, masjid ini tidak boleh dibaca masjidun, gitu nggak boleh. Dia gabung dengan qaryah. Dia gabung dengan qaryah, kalau dalam nahwunya disebut dengan idhofah. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Dari yang online ada yang bertanya, silakan. Ini Ustaz, afwan. Ini kitun kan tadi ada tasydidnya ya? Ya. Ada syiddahnya. Ini apakah dari sonohnya apa memang gimana ini? Mohon maaf. Ya, yang benar itu kitun gitu. Bukan kitun. Tapi kitun. Ini kurang apa? Kurang alif lam, kurang tasydidnya, Pak. Ya. Dari sonohnya berarti ya? Iya. Harus ada tasydidnya. Ya, ada tasydidnya. Oke, terima kasih. Afwan. Sama-sama, Pak. Kalau orang Arab ditanya dibilang terima kasih, syukran, itu mereka bilangnya afwan. Afwan. Jawabnya afwan. Ya bahasa kita sama-sama gitu. Syukran kasiran. Kadang tertulis, kadang tidak, Pak. Ya. Arab gundul, bukan Arab ini ya. Istilahnya Arab gundul. Kadang tasdid itu pakai, kadang tidak, dan kebanyakan tidak. Kebanyakan tidak itu. Ada ibil. Ya. Ibil itu khusus untuk yang betina. Yang betina gitu. Kemudian ada lagi humur. Humur itu onta yang paling bagus jenisnya. Ya, paling bagus gitu. Seperti juga ini hison kuda. Hison kuda. Tapi nanti ada di sana istilah-istilah yang lain. Kuda yang untuk perang. Itu cuma dengan jawad. Ya. Atau apa itu wal adiyati dhabaha. Al adiyat itu juga kuda khusus untuk perang. Ya, jawad itu kuda untuk perjalanan jauh supaya cepat. Itu kan kalau mereka kan dulu pakai itu ya, pakai kuda. Mereka nyebutnya bukan hison, tapi dengan jawad gitu. Ya bahasa Arab itu kaya, Pak. Kaya dengan bahasa. Ya. Contohnya macan itu disebut dengan namir. Macan. Ini ada sekitar 50 bahasa. Saya nggak hafal. Macan kalau gini disebut ini, kalau gini disebut ini gitu. Mempunyai jenisnya masing-masing dan sebutannya masing-masing. Termasuknya fahar, kemudian haidar. Haidar itu juga termasuknya itu harimau, macan termasuknya. Istilah-istilah sangat banyak sekali. Dan yang dipakai di sini itu istilah-istilah yang masyhur, yang dikenal. Oke, silakan.
Ya, kalau dalam ini sangat penting sekali ya. Kalau dalam bahasa Arab dan itu hurufnya katanya adalah kata ism seperti ini. Himarun, himarun, hisonun, kitun. Ini sebenarnya harus dibaca. Dan kalau kita mempelajari ilmu nahwu, yang namanya ism itu tidak boleh disukunkan. Itu. Tidak boleh disukunkan. Dia harus terbaca. La hadza qittun, ahadza kalbun. Tidak boleh ahadza kalb. Nah, tidak boleh. Beda dengan kita membaca Al-Qur'an ya, Pak. Kalau baca Al-Qur'an kan bisa. Kalau berhenti di situ disukunkan gitu. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Makanya beda ilmu mempelajari bahasa Arab yang itu bahasa keseharian sama baca Al-Qur'an. Berbeda. Sangat berbeda sekali. Gitu. Dia tidak bisa disukunkan. Lah, kenapa orang Arab itu mereka mensukunkan ism, padahal dalam ilmunya itu tidak boleh, supaya mereka selamat dari kesalahan nahwu, Pak. Jeruk mana jeruk? Jadi supaya mereka selamat dari kesalahan nahwu, akhirnya mereka mensukunkan itu, memberhentikan gitu. Yang seharusnya itu didomahkan, ya, himarun, akhirnya mereka bilang himar, supaya nggak salah. Seperti itu. Tapi secara nahwu, secara ilmunya, yang namanya ism itu tidak boleh disukunkan. Tidak boleh. Yang boleh disukunkan itu adalah fi'il, kata kerja. Kata kerja pun itu ada lagi nanti cabangnya, yaitu di fi'il mudhari' saja. Adapun fi'il madhi itu tidak ada yang namanya sukun. Untuk sementara kita mempelajari ism ini, bahwasanya ism itu tidak boleh disukunkan. Seperti itu. Jadi kita bacanya semua harokat itu terbaca. Oke, silakan. Ada himarun. Ya. Bagaimana kita bisa membedakan ya hadza jamalun dan hadza jamilun atau jimalun? Kan bisa jadi kayak gitu ya, Pak? Ini pentingnya kita belajar dengan ada yang mandu. Ya. Walaupun ini tidak merubah bahasa makna. Mungkin ada yang bilang kamus, belum tentu kamus ada harokat juga, kan gitu. Nah, belum tentu. Ya, tidak semua kamus itu ada ada harokatnya. Makanya di sini pentingnya kita ada pemandu untuk belajar, khususnya adalah bahasa Arab ini. Karena kita nggak bisa. Kalau sama sekali dari nol itu kita nggak bisa, Pak. Bahkan ada di sana, coba Pak, dengan tulis ra, jim, lam. Ra, jim, jimnya sambung dengan lam. Ra, jim sambung sama lam. Nah, ini kira-kira apa Pak bacanya? Rijal. Beda-beda. Ada baca rajulun, rijal. Lah, ini ra, jim, lam. Ini bisa dibaca dua. Bisa rajulun, bisa rijlun.
sama-sama hurufnya, sama-sama ini digabung dan enggaknya, tapi beda baca, beda makna. Kalau rojulun artinya pemuda atau laki-laki, kalau rijlun artinya kaki. Kaki kita. Gitu. Nah, terus bagaimana kita bisa membedakan ini bacanya rojul atau rijl? Harus disesuaikan dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Makanya di sini kita nggak bisa membaca kalau tidak ada pemandu. Maka di sini juga ada gambar-gambar. Ya, ini juga untuk membantu kita di dalam belajar bagaimana ini bacanya gitu. Kalau di sini ada gambar orang kan nggak mungkin kita baca hadza rijlun, kan nggak mungkin gitu. Kalau di sini ada gambar kaki kan nggak mungkin di rojulun, mesti hadza rijlun gitu. Padahal sama-sama gitu kan, ra jim lam. Ra, jim, lam. Jadi kalau sendirian, tanpa ada gambar, tanpa ada pemandu, maka ini berbahaya. Ya, berbahaya belajar sendiri. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi, Pak? Baik yang online atau yang offline? Yang online ada. Ini kayaknya ada yang ini ya. Oh, ada yang nanya atau gimana nih? Silahkan ada yang bertanya yang dari online. Bisa raise hand. Kalau membedakan perempuan sama laki-laki, kalau ya. hewan itu Ya, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan nanti ada apa? Ada pembahasan khusus di antaranya ya, di antaranya pertama dengan tak marbutoh. Biasanya kalau ada tak marbutoh itu muannas. Nah, itu muannas. Gitu. Kemudian yang kedua secara makna. Ya, ism nama orang yang itu identik dengan perempuan. Seperti Fatimah, kalau Fatimah kan ada taknya ya. Seperti Hindun umpamanya. Hindun. Hindun kan nama perempuan. Maka dia mu'annas. Walaupun tidak ada tak marbutoh. Nah, di sini disebut dengan ism mu'annas hakiki. Secara hakiki. Gitu. Ada juga secara bahasa gitu. Yang dia kalau dilihat dari jenis lafadznya, dia mu'annas. Tapi maknanya dia muzakkar. Contoh, Hamzah. Hamzah itu kan secara lafadz ada tak marbutohnya, dia mu'annas. Tetapi secara makna kan dia nama laki-laki. Maka dia tetap muzakkar, bukan mu'annas. Dimenangkan di maknanya, maknawinya. Seperti itu. Nah, ini salah satu ya. Dari tanda itu mu'annas. Kemudian nanti di sana ada tanda-tanda yang lainnya. Tapi ada yang dia secara makna juga tidak mu'annas, secara lafaz juga tidak mu'annas, tetapi orang Arab menganggap itu mu'annas. Seperti contoh syamsun, yang artinya matahari, Pak. Syamsun itu masuknya ke mu'annas. Kenapa wallahu alam? Mereka memasukkan kata-kata syamsun itu ke mu'annas. Padahal tidak ada alamat, tidak ada tanda kalau dia mu'annas. Tapi ini hanya beberapa kata saja. Tidak semua. Nah, seperti ini tidak ada kaidahnya, Pak. Kaidahnya ya kita lihat kitab atau mendengar orang Arab mengatakan. Ya. Kok nggak ada kaidahnya kayak gitu nih? Ya, kita kan videonya madhab Syiah. Omongan mereka ya, bahasa mereka, jadi kita ngikut gitu. Iya, semuanya masuk gitu, Pak.
Nanti kalau lebih jauh lagi ada yang namanya ism fi'il. Ism fi'il mudhari, ism fi'il amr. Itu ada. Tapi itu nanti pembahasannya lebih jauh lagi. Itu. Wallahu ta'ala a'lam. Anak kira sampun nggih? Nggih. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya yang online maupun yang offline, kami sudah kirimkan formulir absen, terutama yang hadir pada malam hari ini online. Silahkan diisi form absen, ada di kolom chatting. Silahkan diisi dari sana. Kolom untuk setting. keperluan rekap ke depannya. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, adik-adik juga ada. Sampai ketemu lagi, insya Allah di malam Kamis pekan depan di jam yang sama, jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Kita akan melanjutkan dari insya Allah halaman ke-11 nih untuk kitab Durusulullah jilid 1. Demikian yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semuanya. Saya sebagai moderator, bila ada salah kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.